Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada video yang sudah, Al-Fakir sudah sedikit berbagi tentang ta'rif atau pengertian ilmu nahwu dan shorof serta fungsi dan manfaat daripada mempelajari ilmu dan shorof. Maka pada konten kali ini izinkan Al-Fakir untuk berbagi tentang ta'rif ataupun pengertian daripada ilmu mantek dan juga fungsi dan faedahnya mempelajari ilmu mantek. Ilmu mantek adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di pondok-pondok pesantren dan juga sekolah-sekolah tinggi Islam. Dan ini biasanya dipelajari di jenjang atas setelah santri atau siswa ini mempelajari tentang ilmu akidah, sudah mapan akidahnya, kemudian sudah mempelajari ilmu-ilmu tata bahasa dasar seperti ilmu awamil, ilmu jurmiyah, ilmu Imriti, kemudian Alfiyah, Ibnu Malik, kemudian jenjang yang berikutnya setelah melalui mempelajari ilmu tasrif juga, qawaidul i'lal, qawaidul i'rab ya. Kemudian jenjang berikutnya adalah yang tertinggi adalah mempelajari tentang ilmu mantik, ilmu logika yang masyhur dikenal di kalangan umum sebagai ilmu untuk berdebat. Sebenarnya bukan ilmu untuk berdebat, tetapi secara otomatis orang yang menguasai ilmu mantik maka di dalam perdebatannya itu pasti berkualitas. Bukan hanya perdebatannya, dalam segi ucapannya, dari segi argumentasinya pasti akan memiliki kualitas yang tinggi karena memiliki atau menguasai dan mempraktekkan ilmu mantik. Karena ilmu mantik ini fungsinya adalah ilmu untuk memahami hakikat makna. Jadi ma'rifatu al-ilmu yang digunakan untuk al-ma'rifatu hakikatil makna, mengetahui hakikat makna dari yang tersurat. Karena ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Maka ilmu mantik ini digunakan untuk memahami, mengetahui tentang hakikat makna yang tersirat dari yang tersurat. Maka di dalam kitab Sulamul Munawwarok ya, kitab Sulamul Munawwarok itu adalah kitab dasar dari ilmu mantek ya, dari materi mata kuliah atau mata pelajaran ilmu mantek. Di sini dijelaskan bahwa fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Jadi ilmu mantek ini bagi hati atau bagi pikiran itu dinisbatkan seperti ilmu nahwu menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan berucap. Jadi kalau ilmu nahwu itu adalah ilmu yang berfungsi untuk menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan mengucapkan bahasa Arab atau kalimat-kalimat teks-teks Arab, maka ilmu mantik ini untuk menjaga kesalahan-kesalahan daripada berpikir. Jadi kalau ilmu nahwu untuk menjaga kesalahan ucapan, sedangkan ilmu mantik fungsinya adalah menjaga kesalahan berpikir. Ya, maka di sini dijelaskan bahwa fal mantiku lil jinani atau lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Jadi ilmu mantik itu dinisbatkan, diibaratkan seperti ilmu nahwu menjaga dari kesalahan-kesalahan lisan dalam berucap. Maka fayasimul afkaro an-naghiyil khata. Maka ilmu mantik ini fungsinya adalah menjaga pikiran dari kesalahan-kesalahan berpikir. Dan juga fungsi daripada ilmu mantik adalah an-daqiqil fahmi yaksiful ghata atau yaksiful ghita. Jadi fungsi daripada ilmu mantik ini adalah untuk mengetahui tentang makna-makna yang lembut sehingga sesuatu makna-makna yang tertutup yang masih tersembunyi itu bisa terungkap. Maka di sini dikatakan an-daqiqil fahmi yaksiful ghita. Jadi sesuatu memahami sesuatu yang lembut ya, maka akan menjadi terbuka dengan mengetahui ilmu-ilmu mantik. Jadi menjadi jelas ya. Buat tadi kalau ilmu nahwu dan shorof itu adalah ilmu yang fungsinya untuk menjaga kesalahan-kesalahan berbicara, berucap, melafadzkan kalimat-kalimat atau teks-teks Arab, ya, maka ilmu mantik ini adalah ilmu yang berfungsi untuk menjaga dari kesalahan-kesalahan berpikir. Ya. Kemudian tentang hukum daripada mempelajari ilmu mantik, insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas tentang ikhtilaf, ya, terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat ulama tentang hukum mempelajari ilmu mantik. Ada yang mengharamkan seperti Imam Nawawi dan juga ada ulama lain yang mengharamkan, tetapi juga ada sebagian ulama yang membolehkan bahkan menganjurkan itu karena ini sebagai prasarana. Tetapi juga disertai dengan beberapa syarat, di antaranya adalah tentang kesempurnaan akal.
Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki kesempurnaan akal, yang mudah untuk menerima, memahami tentang ilmu, maka dianjurkan untuk memahami, untuk mempelajari ilmu mantik ini, diperbolehkan. Demikian, insya Allah di video berikutnya kita akan membahas tentang hukum dan ulama siapa saja yang membolehkan dan siapa saja yang tidak memperbolehkan ataupun mengharamkannya. Tapi ada catatan yang penting buat kita adalah ilmu mantik adalah ilmu argumentasi. Ilmu mantik adalah ilmu berpikir. Jadi kalau akidah kita sudah mapan, kemudian iman kita sudah mapan, insya Allah ilmu mantik ini difungsikan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari khilah atau mencari pembenaran dari pikiran-pikiran kita ya. Tentu pikiran ini tetap harus dijaga, harus tunduk terhadap konstitusi agama ya, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu bagi orang-orang filsafat-filsafat yang non Muslim atau orang yang tidak didasari dengan ilmu agama yang kuat, maka ilmu filsafat atau ilmu mantik ini bisa berbahaya karena dia bisa menafikan tentang kekuasaan dan Allah ya. Jadi segala sesuatunya hanya diukur dengan akal. Sedangkan akal ini tetap kita harus tunduk terhadap konstitusi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekian sekilas tentang ta'rif ataupun pengertian serta manfaat daripada mempelajari ilmu mantik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.